Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, majelis ini menjadi lebih istimewa karena Pak Wakapolres bisa hadir di sini. Wakapolres yang ngaji ya ini. Ya. Itu tanda kebaikan. Kita menghadapi kenyataan perang pemikiran dan perang segala lini kehidupan, perang budaya, perang ekonomi, perang politik, perang sosial, bahkan perang pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Perang itu ada, diakui atau tidak diakui, dan sedang terjadi di hadapan kita kaum muslimin. Bangsa Indonesia ini menurut data statistik nasional jumlahnya 240 juta data terakhir tahun 2011. Itu jumlah penduduk Indonesia 240 juta. Dan dari 240 juta itu 180 juta adalah muslimin. Jadi apapun yang menimpa negara dan bangsa Indonesia, itu yang menderita, yang menerima akibatnya adalah muslimin, mau tidak mau. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, adanya perang pemikiran adalah dalam rangka untuk melencengkan pemahaman kaum muslimin tentang agamanya, agar mereka bisa dikendalikan oleh kemauan
pihak-pihak yang memang ingin menjajah kaum muslimin. Sebab sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa yang melawan penjajah itu adalah muslimin. Sehingga antek-antek penjajah yang sekarang berkeliaran di dalam pemerintahan maupun di masyarakat itu menganggap Islam sebagai ancaman terhadap kepentingan sang penjajah. Dari keterangan Islam itu, yang inti menjadi inti ancaman bagi penjajah ialah tauhid. Ketika umat Islam belajar tauhid, di dalam pelajaran tauhid itu ada al-wala wal bara. Al-wala yaitu monoloyalitas, kecintaan, kesetiaan yang tunggal untuk Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada kesetiaan untuk hizib, golongan, tidak ada kesetiaan untuk pemimpin, tetapi kesetiaan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang mencocoki Allah dan Rasulnya dicintai, yang menyelisihi Allah dan Rasulnya dibenci. Itu al-wala wal bara. Allah menegaskan hal ini di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang ingkar kepada para taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yaitu dengan la ilaha illallah. Tidak akan terputus dari la ilaha illallah itu selama dia bersikap demikian, selama dia ingkar kepada para taghut dan beriman kepada Allah. Para taghut itu ialah syaitan dan para pengikutnya. Itu taghut. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Saya masih di Jawa Timur ini. Lagi taklim ini. Labas khair insyaallah. Labas khair. Waduh. Iya.
Ya wis nanti insyaallah. Baik. Waalaikumsalam. Nah, jadi taghut itu syaitan dan semua yang menjadi pengikutnya itu taghut. Siapa yang ingkar kepada syaitan dan pengikutnya, yaitu para dukun, para tukang tenung, tukang ramal, dan para syaitan dari kalangan manusia dan jin, dan beriman kepada Allah, selama dia bersikap demikian, dia tidak akan terlepas dari la ilaha illallah. Itu prinsipnya. La ilaha illallah itu demikian. Ada al-wala, ada al-bara. Al-bara artinya antipati. Antipati kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ruh tauhid itu al-wala wal bara. Sedangkan tauhid itu ruh daripada Islam. Disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menyatakan bahwa tauhid itu ruh daripada Islam. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintah dengan agama ini kecuali mengikhlaskan agama untuk Allah. Ini tauhid. Mengikhlaskan agama untuk Allah dan menegakkan dan bersikap hunafa. Sikap hunafa itu sikap pemihakan total kepada tauhid dan antipati terhadap syirik, dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi inti daripada Islam itu ialah tauhid. Inti daripada tauhid itu ialah al-wala wal bara. Maka dengan sebab itu ya ikhwana, upaya untuk pengkaburan Islam ialah bagaimana umat Islam jangan belajar tauhid, jangan kenal tauhid, jangan kenal al-wala wal bara. Jadi kalau mau belajar Islam ya sebatas cara toharoh yang benar, cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, cara nikah yang benar, cara punya anak yang benar. Sebatas itu, jangan lebih dari itu. Kalau tauhid jangan. Kau jangan belajar tauhid, nanti kau pusing. Bahkan dikesankan karena pelajaran tauhid itu ialah pelajaran yang memakai filsafat ilmu kalam. Jadi belajar tauhid itu artinya belajar filsafat. Dan kalau belajar filsafat
berarti sinting. Siap-siap untuk jadi sinting. Nah, supaya jangan sinting, supaya tetap waras, jangan belajar tauhid. Nah, begitulah upaya untuk memadamkan api Islam dengan muslimin supaya jangan belajar tauhid. Padahal pelajaran tauhid ini adalah rahmatan lil alamin, menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi segenap alam. Sebab kemurkaan yang paling besar yang Allah turunkan kepada kehidupan manusia dan jin itu ialah kalau mereka terjatuh dalam syirik. Itu Allah sangat murka. Karena katanya Luqmanul Hakim menasihati anaknya, dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, karena perbuatan syirik itu kezaliman yang paling besar. Allah amat murka terhadap syirik dan perbuatan syirik dan orang yang berbuat syirik, sehingga azab Allah akan menimpa kehidupan manusia dengan sebab syirik itu. Maka datanglah Islam menjadi sebab rahmatan lil alamin, menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi segenap alam. Dengan tauhid ini, dengan mengajarkan tauhid, dan hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kalau Nabi kita ditegaskan kepadanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat bagi segenap alam. Itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menjalankan misi rahmatan lil alamin. Beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwa Abdullah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Begitu Rasulullah bersabda. Artinya, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi sekalian manusia. Jadi rahmatan lil alamin, misi rahmatan lil alamin itu ialah perang, komando perang kepada sekalian manusia, sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sampai mereka mau menegakkan sholat
dan menunaikan zakat. Maka kalau mereka sudah menunaikan itu semua, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka mereka berarti melindungi dari aku darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan haknya Islam. Dan adapun hisabnya, perhitungannya, itu terserah Allah. Perhitungan maksudnya apakah dia benar-benar berislam atau pura-pura Islam, itu urusan Allah. Tetapi secara zahir dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia sudah menegakkan salat 5 waktu, dan dia sudah menunaikan zakat, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diperangi. Tetapi selama belum menunaikan itu diperangi, itu rahmatan lil alamin, yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ikhwanna fiddin azzakumullah, selama syirik itu bercokol, kekafiran itu bercokol di kalangan masyarakat, itu akan menjadi sebab berbagai fitnah, sehingga ada kesan agama itu sumber konflik, padahal sebabnya karena syirik ini tadi. Akibat syirik, penyembahan Yesus, penyembahan Siddhartha Gautama, penyembahan Sang Hyang Widi, penyembahan Nyi Roro Kidul, penyembahan yang bau reksa di gunung-gunung dan sebagainya. Akibat itu semua, maka terjadilah kerusakan akhlak, hubungan antar sesama manusia. Apalagi perbuatan itu semua dilakukan dengan terang-terangan, dan diinginkan perbuatan syirik itu sejajar dengan perbuatan tauhid. Wah, ini lebih parah kondisinya. Itu namanya ngundang tsunami, ngundang kemarahan alam, ngundang bencana alam, ngundang kemarahan langit, bumi, gunung-gunung, dan sebagainya. Rahmat Allah tertahan akibat syirik-syirik, kufur-kufur itu tadi. Coba kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana marahnya alam. Allah memberitahu, kalau nggak salah di surat Maryam, Allah memberitahu apa? La ilaha illallah. Takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu an da'au lirrahmani walada. Hampir saja langit itu pecah karena marah, dan hampir saja bumi terbelah karena marah, dan gunung-gunung runtuh ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Nah, ini pelecehan kepada Allah, menimbulkan kemarahan alam yang luar biasa.
jauh lebih dahsyat daripada kemarahan kaum mukminin. Ya, maka amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kaum mukminin dan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh kaum mukminin untuk memberantas perbuatan kufur, perbuatan syirik, perbuatan durhaka kepada Allah, itu adalah rahmatan lil alamin. Karena dengan itu alam jadi reda kemarahannya dan menjadilah alam itu bersahabat dengan penduduk bumi dan jadilah barokah kehidupan di bumi ini. Maka Allah menyatakan La ilaha illallah di dalam Al-Quran. Allah mengingatkan bahwa lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, beriman bertauhid dan bertakwa, maka maka kami akan bukakan barokah di langit dan di bumi. Barokah bagi penduduk negeri itu karena keimanan dan ketakwaannya. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, maka dakwah Islamiyah itu dakwah yang mengajak kepada rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi segenap alam, sehingga alam itu menjadi bersahabat dengan kita karena tumbuhnya ketauhidan, amalan tauhid dan takwa. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berjihad fisabilillah. Ya, jangan asal sudah masuk Islam, wes sudah. Yang penting Islam. Tetapi Allah memerintahkan setelah berislam yaitu berjihad fisabilillah. Ya. Berjihad fisabilillah itu perang. Perang itu dalam berbagai keadaan. Kadang-kadang perang secara fisik, kadang-kadang perang secara pemikiran, kadang-kadang perang opini, berbagai macam bentuk perang. Ya. Karena memang perang itu adalah bagian daripada kewajiban agama. Allah Ta'ala menegaskan hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa Allah mengatakan telah diwajibkan atas kalian perang. Jadi perang itu wajib.
Allah yang mewajibkan, seperti wajibnya sholat 5 waktu, seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya puasa. Kutiba alaikumus syiyam, ya, diwajibkan atas kalian puasa. Terus juga diwajibkan atas kalian sholat, juga diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas. Kutiba alaikumul qisas. Ini kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian perang. Wa huwa kurhul lakum. Allah tahu kewajiban perang ini adalah sesuatu yang kalian tidak suka. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah mengingatkan, bisa jadi kamu menyenangi sesuatu tapi itu menjadi kejelekan bagimu, dan bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka kepada sesuatu padahal sesuatu yang kalian tidak suka itu menjadi kebaikan bagi kalian. Wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kita tidak tahu apa akibatnya di belakang hari. Nah, oleh sebab itu jangan sok tahu. Jangan membuat teori-teori. Teori-teori sudah selesai, sudah turun dari langit, tinggal pengamalannya. Jangan bikin teori-teori baru atau modifikasi teori. Sudah selesai teori. Al-Quran dan Sunnah sudah turun, sudah lengkap segala teori, tinggal menunggu pengamalan dari kita. Nah, ikhwana fiddin a'azzakumullah, diterangkan juga di dalam firman Allah di ayat ke-39 surat Al-Anfal, bagaimana artinya batas akhir peperangan itu yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah terhadap kaum muslimin. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Ini batas akhir. Selesai sudah. Perang berhenti kalau sudah gini. Kata Allah artinya, dan perangilah mereka orang-orang kafir itu sampai tidak terjadi fitnah. Sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah itu diterangkan oleh Imam Ahmad, yaitu sampai tidak terjadi syirik dan kufur terang-terangan, sampai tidak terjadi Natalan bersama, Natalan nasional, sampai tidak terjadi perayaan Waisak nasional, sampai syirik-syirik itu tadi dilakukan hanya sebatas komunitas masing-masing, tidak dipaksa kita semua untuk ikut merayakannya sehingga dijadikan hari nasional. Sampai tidak terjadi demikian, wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan sampai agama yang disahkan, yang diakui untuk boleh ditampilkan di mass media hanya agama Allah, yaitu agama Islam. Karena yang berhak untuk ditampilkan di depan umum, di masyarakat umum, hanya Islam. Selain Islam hanya boleh di kalangan komunitas agama masing-masing. Begitu. Sampai kaum muslimin tidak dipaksa ikut nyepi di Bali. Kaum muslimin dipaksa ikut nyepi, ada apa?
Muslimin nggak percaya adanya nyepi itu, tapi dipaksa untuk nyepi. Dan kalau tidak nyepi dipukul sama pecalangnya. Nah, ini apa itu? Nah, nyepi itu adalah kewajiban bagi orang Hindu itu sendiri. Maka yang nyepi hendaknya orang Hindu saja. Muslimin nggak usah ikut nyepi, bandara nggak usah ikut nyepi, pelabuhan nggak usah ikut nyepi. Sehingga akibatnya kerugian triliunan gara-gara bandara nyepi, gara-gara pelabuhan nyepi. Ini apa ini? Ini berarti memang kufar itu kalau diberi hati selalu ngerogoh rempelo, itu mesti. Bahkan berak di kepala, dipaksa kita untuk ikut-ikutan dengan agamanya. Padahal mestinya kalau menurut Islam, silakan kamu menunaikan agamamu tidak di kalangan komunitasmu sendiri. Tidak usah ngajak-ngajak dan memaksa muslimin untuk ikut-ikutan dengan perayaan kamu. Sampai presiden dan wakil presiden harus hadir acara Natal, padahal ngakunya presiden beragama Islam, ngakunya wakil presiden beragama Islam. Natal di Papua, terus Waisak di Borobudur, padahal ngakunya beragama Islam. Jadi namanya pejabat tinggi negara itu tidak boleh. Pejabat tinggi negara itu beragama, tidak boleh, tetapi harus beragama-agama. Tidak boleh beragama, harus beragama-agama. Nah, ini adalah bentuk pemaksaan terhadap muslimin untuk akhirnya menganggap mereka sejajar dengan tauhid. Mereka itu dianggap sejajar dengan Islam, padahal Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Nah, begitulah mestinya kaum muslimin. Setelah itu minta lagi, setelah minta hari besarnya itu disejajarkan dengan Idul Fitri, Idul Adha, minta lagi. Ya pejabat, gubernur, presiden, ya namanya negara demokrasi, ya enggak apa-apa meskipun dia bukan orang Islam. Minta berikutnya, permintaan berikutnya. Terus gitu. Sehingga daerah-daerah yang dianggap muslimin itu minoritas, enggak ada gubernurnya yang muslim. Tapi daerah-daerah yang musliminnya itu mayoritas, gubernur dan wali kotanya kafir. Seperti DKI, seperti Solo, kafir. Tapi kalau daerah-daerah yang mayoritasnya itu dianggap muslimin itu minoritas, mayoritasnya kufar, tidak boleh muslimin untuk jabat. Itu minta lagi, sebentar lagi lihat, minta lagi dan begitu selanjutnya. Karena muslimin sudah tidak boleh jihad, muslimin sudah dicabut ruh al-wala wal baroknya. Muslimin sudah dicabut ruh tauhidnya. Maka perbuatan jahiliyah di daerah-daerah, yaitu warisan dari nenek moyang, yang nenek moyang Indonesia ini bukan sahabat Nabi ya. Nenek moyang bangsa Indonesia ini adalah orang-orang animis atau orang-orang Hindu dan Buddha. Punya warisan budaya Hindu dan Buddha dan animisme. Nah,
warisan nenek moyang itu, syirik-syirik yang dilakukan itu digelari dengan gelar kearifan lokal. Dibiayai oleh APBN negara untuk dihidupkan kembali kearifan lokal itu. Padahal kejahiliaan lokal itu. Itu dari jahiliyah. Jahiliyah bangsa Indonesia. Dulunya bangsa Indonesia tidak kenal tauhid sebelum datangnya Islam. Tidak kenal Islam. Bahkan tidak kenal pakaian. Kamu lihat di Candi Borobudur itu, relief-relief itu, sepanjang Candi Borobudur itu sampai atas itu gambarnya telanjang. Pelayannya raja yang manggul anunya raja, apa itu namanya, pak tandunya raja, itu semua telanjang. Memang nggak kenal pakaian bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam. Sama dengan kondisi di Papua itu, pakai koteka, nggak kenal pakaian, nggak kenal aurat. Setelah datangnya Islam baru diajari tentang aurat, baru diajari kewajiban menutup aurat, diajari perkara najasat, perkara-perkara yang najis itu harus dijauhi, perkara-perkara yang toharoh ya itu harus ditunaikan, mensucikan diri dari najis. Itu baru setelah Islam datang. Sebelumnya ya orang berak tidak cebok. Ya maaf ini kejadian. Ya, karena memang tidak dianggap kotoran itu najis. Ya, kencing pun cuman mentek sambil bawa bawaannya itu. Wis selesai kencing jalan pergi. Karena tidak dianggap najis. Ini semua. Itulah sesungguhnya masa lalu bangsa Indonesia. Warisan budaya bangsa Indonesia itu. Jangan bangga kamu dengan masa lalu kamu. Malu mestinya. Kamu mestinya syukur kepada Allah Ta'ala. Ketemu Islam, bapak ibumu ketemu Islam, kamu diajari Islam, diajari bersih dari najis, diajari tohara, diajari berpakaian, diajari menutup aurat, diajari akhlak, diajari yang lebih utama tauhid. Dulu keliru melangkah di pintu, waduh, harus selamatan nanggap wayang 3 hari 3 malam karena keliru melangkah di mana itu, di depan pintu itu keliru melangkah. Begitu berbagai khurafat, cerita-cerita bohong, selamatan dan sebagainya, sehingga hidup itu terasa beban yang luar biasa berat. Waduh, biayanya berat, biaya selamatan, biaya sesajian, biaya ini, biaya hidup itu begitu berat. Tetapi begitu Islam datang, hidup itu dibikin ringan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Inilah sesungguhnya Islam rahmatan lil alamin. Bukan Islam rahmatan lil alamin itu dikeplai diem, diketaki diem, terus lemah dan lembut, terus-terusan lemah dan lembut, diludahi lemah dan lembut, ya terus lemah dan terus lembut akhirnya. Jadi lembut akhirnya. Wah ya, kalau gitu bukan Islam, Pak. Kalau Islam itu seperti itu, tidak akan sampai kepada kita. Islam itu, ya, Islam itu diperjuangkan dengan jihad fisabilillah, peperangan berkobar dari Jazirah Arabia tembus
ke Persia, tembus ke Romawi, tembus ke Afrika, tembus ke Asia sampai Asia Tenggara. Perang bukan lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut, bukan gitu. Dengan pedang, dengan tombak, dengan peperangan, dan akhirnya Allah menangkan agama ini. Begitulah sesungguhnya. Maka untuk mematikan agama ini harus dicabut tauhidnya. Harus seorang muslim menganggap semua agama sama baiknya. Dicabut tauhidnya. Al-wala wal bara dicabut. Al-wala, kecintaan kepada tauhid dan ahlu tauhid. Al-bara, kebencian kepada syirik dan ahlu syirik dicabut. Sehingga semua agama sama baiknya, semua agama sama bagusnya. Yang penting damai dan damai. Damailah Indonesiaku. Kalau sudah muslimin mau damai-damai, baru disikat. Seperti di Tolikara itu. Kurang apa damainya muslimin? Kurang apa damainya? Itu sampai masang pelang masjid jamek. Nggak boleh. Iya, nggak boleh ya, ya sudah nggak dipasang. Nyiarkan azan pakai apa? Pengeras suara. Nggak boleh. Oh iya, nggak boleh. Kurang apa? Sudah kayak gitu nggak boleh, masih saja diinjek, masih saja dibakar. Masjidnya dibakar, dihancurkan. Para pembakar dan para penyerang ditembak oleh polisi, kemudian masuk rumah sakit. Yang mengunjungi para pahlawan-pahlawan pembakar masjid ini tadi siapa? Pangdam Jenderal yang mengunjunginya. Coba, kan kurang ajar ini. Ya, ini kurang ajar betul. Ya. Setelah itu masjid, wah muslimin solidaritas seluruh Indonesia, wah sedih, menyatakan prihatin, menyatakan kesetiaannya kepada saudaranya di Tolikara, kirim uang berlimpah-limpah, sampai Menteri Dalam Negeri meletakkan batu pertama pembangunan masjid di Tolikara. Wes, Menteri pulang, masjid tetap cuman batu pertama tok. Loh, kenapa? Ditanyakan kepada bupati, loh kenapa Pak Bupati kok cuma batu pertama tok? Batu kedua, ketiga, keempat, ke-10 bagaimana? Oh, masih belum dapat izin dari gereja. Loh, kan ya apa ini? Kurang ajar ini. Hah? Jadi dikasihati gara-gara melo. Kayak gitu keadaannya. Hah? Jadi memang kalau sudah muslimin sudah meninggalkan jihad, kalau sudah kaum muslimin meninggalkan al-wala wal bara, diinjak. Kalian tahu di Ambon tahun 2000 peristiwa di sana itu muslimin mayoritas, muslimin 60%, ya, dan sisanya Nasoro dan animis. Tetapi muslimin diserang dan dibantai oleh kelompok minoritas ini. Padahal muslimin sudah toleransi luar biasa. Itu kalau hari Natal muslimin ikut merayakan Natal dan ikut memajang gereja, ikut ramai ke gereja. Sampai begitu muslimin. Sudah luar biasa toleransi muslimin. Toh juga masih diserang. Nah, jadi kalau kamu sudah melihat muslimin tidak lagi mempunyai ghirah
mempunyai kecemburuan terhadap agamanya, tidak lagi mempunyai al-wala wal bara, tidak mempunyai roh jihad, wah itu dekat sekali sudah. Dekat sekali masanya untuk dibasmi. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin tidak boleh meninggalkan ruh jihad. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tabaya'tum bil'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ini Nabi memperingatkan, Nabi memberi warning. Beliau bersabda, apabila kalian sudah jual beli dengan cara riba, ya, kemudian kalian sibuk dengan peternakan dan pertanian, sehingga dengan alasan kesibukan itu kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan kalian tidak bisa mencabut diri dari kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini sahih, dan disahihkan oleh para a'immah. Ikhwanna fiddin azzakumullah, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebab untuk kita ingat bahwa segala kehinaan yang menimpa kita kaum muslimin itu karena intinya kita telah meninggalkan tauhid, kita telah meninggalkan al-wala wal bara, kita telah meninggalkan jihad fisabilillah, kita telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dengan alasan bijaksana bijak sini, kemudian kita biarkan orang berbuat syirik, dengan alasan bijaksana bijak sini kita biarkan orang berbuat kejahatan, kekufuran, dan begitu selanjutnya dengan alasan demi maslahat, demi menghindari mafsadah dan sebagainya, kita biarkan orang itu menginjak-injak tauhid, mulutnya kurang ajar terhadap tauhid. Nah, ini semua mengundang azab Allah, dan azab Allah yang paling nyata yaitu kewibawaan kita kaum muslimin dicabut oleh Allah karenanya. Nah, jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, begitulah sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin, yaitu mendidik bagi segenap alam untuk menjadi pantas menerima rahmat dari Allah dengan tauhid, mendidik tauhid, mendidik Islam, mendidik ruh al-wala wal bara, mendidik ibadah yang benar, ya, dalam berislam, mendidik toharoh yang benar, mendidik mendidik untuk bersuci dari najasat, perkara najis, dan begitu selanjutnya. Ya, itu adalah rahmatan lil alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Kita sholat dulu, ya, sholat isya dulu. Ba'da sholat kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sifat daripada dakwah salafiyah itu ialah al-islah, memperbaiki apa yang telah dirusakkan oleh manusia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan dianggap asing oleh banyak orang, dan di belakang hari nanti akan kembali dianggap asing oleh banyak orang. Maka beruntunglah orang-orang yang menjalankan Islam dengan sebenarnya dan dianggap asing oleh orang. Ini disebutkan di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri membawakan riwayat-riwayat tentang ghuraba ini, orang-orang yang dianggap asing ini, bahwa beliau di dalam kitab Al-Ghuraba Minal Mu'minin menyatakan adanya riwayat di mana Rasulullah menjelaskan ketika ditanya manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang yang asing itu wahai Rasulullah, yang beruntung karena keasingannya itu. Maka Rasulullah menyatakan beberapa riwayat. Pertama, beliau bersabda, alladzina yuslihuna hina fasadan nasu, yaitu orang-orang yang membuat islah ketika membuat perbaikan ketika orang pada rusak pemahamannya, rusak amalannya, kemudian diperbaiki dengan diajarkan ilmu yang benar dan dipelopori untuk beramal dengan amalan yang benar. Dalam riwayat lain disebutkan manil ghuraba, siapakah orang yang asing yang beruntung itu? Rasulullah menjelaskan, unasun salihuna fi unasin su'in kathir, man yuti'uhum man
angkarahum aktsara mimman yuti'uhum. Orang-orang yang asing itu ialah sekelompok orang soleh yang sedikit jumlahnya, yang hidup di kalangan orang-orang yang jelek. Dan siapa yang mau menurut dengan nasihat orang soleh ini, itu sedikit sekali dibanding dengan yang mengingkarinya. Jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, Nabi memperingatkan bahwa agama Islam ini ketika pertama didakwahkan memang banyak orang merasa asing dengannya. Orang Quraisy, orang Arab, orang Persia, orang Romawi merasa asing dengan dakwah baru ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian setelah itu sekelompok orang-orang Badui yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimenangkan oleh Allah sehingga meruntuhkan segala imperium besar Persia dan Romawi, dan kemudian menjadi penguasa di 3 benua, Asia, Afrika dan Eropa sekaligus. Maka di saat itu Islam menjadi sesuatu yang sangat dikenal dan perkasa. Setelah itu muncullah bid'ah-bid'ah. Bermula bid'ah-bid'ah itu di kelompok-kelompok kecil. Khawarij muncul, Syiah muncul, terus Murji'ah muncul, berbagai aliran-aliran sesat muncul dan membesar. Ketika pemerintah Islam itu kuat, aliran-aliran sesat ini dibasmi habis. Tetapi mereka bukan habis, tapi tiara, sembunyi di tempat-tempat persembunyian mereka. Ketika penguasa Islam ini mulai sibuk dengan dunia, persaingan kekuasaan, akhirnya mereka melupakan musuh dari dalam. Maka aliran-aliran sesat ini berkembang. Mereka lupa mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama, sehingga anak-anaknya pun belajar agama dari aliran-aliran sesat itu tadi, sehingga tambah berkembang aliran sesat itu, dan akhirnya runtuhlah kekuasaan Islam itu, digantikan oleh penguasa yang tenggelam dalam bid'ah dan kufur, sehingga Ahlus Sunnah pun menjadi sedikit dan dijauhi oleh banyak orang, karena keumuman adalah ahlul bid'ah dan aliran-aliran bid'ah yang mendominasi kehidupan negara dan bangsa. Akhirnya menjadi asing kembali.
sunnah menjadi asing kembali. Nah, begitulah apa daur ulang sejarah pada umat ini. Maka di saat asingnya Islam itu, Ahlus Sunnah mendapatkan peluang, kesempatan fadilah besar, yaitu menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Sunnah Nabi yang mati, sunnah yang ditinggalkan banyak orang, itu sunnah mayyitah. Ya, sunnatul jihad ini ditinggalkan banyak orang, karena pada dasarnya seperti yang Allah katakan tadi, kalian tidak suka dengan perang. Ya, jadi begitu ada kesempatan untuk meninggalkan kewajiban perang, ya tinggal. Sunnatul jihad ini telah ditinggalkan, sehingga menjadi sunnah mayyitah. Padahal Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa darwatu sanamihi al-jihad. Pokok daripada perkara agama itu ialah al-Islam. Al-Islam artinya apa? Tunduk, ketundukan. Ya, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya agama itu ialah sholat. Wa darwatu sanamihi, dan puncak tertinggi dari pengamalan Islam itu ialah al-jihad, jihad fi sabilillah. Kalau jihad fi sabilillah telah ditinggalkan oleh umat, maka betapa besar keutamaan orang yang menghidupkan sunnah jihad ini. Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mempelopori sunnah hasanah, pengamalan sunnah hasanah, sunnah yang baik, ajaran Nabi yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala atas kepeloporan itu, wa ajru man amila biha, dan juga pahala orang yang mengikuti jejak dia. Padahal jihad fisabilillah amalan yang paling tinggi. Maka Ahlus Sunnah menghidupkan amalan jihad setelah amalan ini ditinggalkan oleh banyak orang. Setelah amalan ini menjadi amalan yang mayyitah. Juga Ahlus Sunnah menghidupkan tauhid. Belajar tauhid itu tidak gila. Belajar tauhid itu tidak berarti belajar filsafat. Belajar tauhid itu belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Di sana ada bimbingan tauhid. Dan belajar tauhid itu belajar al-wala wal bara. Nah, ini sunnah dihidupkan. Wah, ini luar biasa. Akan menjadi ruh yang hebat bagi kaum muslimin. Ya, maka Alkitab was Sunnah, Al-Quran was Sunnah telah cukup untuk membantah segala
upaya pengkaburan tentang ketentuan-ketentuan agama yang telah ditinggalkan oleh banyak orang itu. Cukup. Maka pelajari Al-Quran was Sunnah dengan seksama. Dan telah sampai kepada kita Al-Quran was Sunnah dengan sangat akurat, sangat meyakinkan. Oleh sebab itu, ikhwanna fiddin azakumullah, di saat yang demikian harus kita lebih banyak belajar Al-Quran was Sunnah, dan harus kita mempelopori umat untuk beramal dengan keduanya. Kalau tidak, maka semua kita dosa dan semua kita mendapatkan kutukan dari Allah atas dosa meninggalkan tuntunan agama Allah. Allahu a'lamu bishawab. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Nah, waalaikumsalam. Sebentar Pak, makan dulu ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, sunnah Nabi itu artinya ajaran Nabi. Yang dimaksud sunnah Nabi di sini adalah ajaran Nabi, bukan sunnah dalam artian fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dosa, bukan. Ajaran Nabi itu ada yang wajib, yang kalau tidak dikerjakan dosa. Seperti pria membiarkan jenggotnya tumbuh, tidak memotong jenggotnya, itu sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan u'ful liha wa qassus syarib, biarkanlah jenggotmu tumbuh, jangan potong, dan potonglah kumismu, atur kumismu, jangan mating serongat kumisnya. Nah, ini sunnah Nabi dalam artian wajib, karena adanya pernyataan Nabi khaliful Yahud
wan Nasara. Selisihilah orang Yahudi dan Nasara. Karena orang Yahudi dan Nasara keumumannya memelihara kumis dan mencukur jenggot. Keumumannya, ya meskipun ada kelompok-kelompok tertentu dari Yahudi dan Nasara yang memelihara jenggot, itu ada. Tapi keumumannya, hukum itu berlaku dalam perkara yang umum. Keumumannya ialah mereka mencukur jenggot dan memelihara kumis. Begitu. Maka ini adalah sunnah yang wajibah, yang wajib, harus dihidupkan. Sunnahnya pria yaitu pakai jenggot, sunnahnya perempuan pakai jilbab. Ya. Nah, juga masalah wudu itu adalah perkara sunnah Nabi, artinya ajaran Nabi yang wajib ditunaikan, seperti Nabi mengerjakan wudu itu. Ya, karena memang Allah Ta'ala menegaskan hukum asal, apa yang diajarkan oleh Nabi itu wajib hukumnya ditiru. Penegasan Allah itu dinyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul itu ada teladan yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Maka dengan ayat ini ciri orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat yaitu menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, sehingga hukum asal meneladani perbuatan Rasul itu adalah wajib, kecuali yang ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah, dalam artian tidak mengapa untuk tidak dikerjakan. Nah, itu perlu dalil untuk menunjukkan demikian. Sedangkan perkara wudu ini tidak ada dalil yang menunjukkan itu adalah perkara yang boleh ditinggalkan. Maka kita tunaikan wudu itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Di dalam perkara agama itu jangan berpikir dengan otak kita, jangan berpikir dengan perasaan kita, ya, tetapi dengan dalil Al-Quran was sunnah. Karena memang agama ini bukan dari produk akal, bukan dari produk budaya, ya, tetapi benar-benar dari wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena itu yang namanya dalil itu ialah dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran was sunnah. Selain itu bukan dalil. Keterangan ulama bukan dalil. Loh, ini ulama besar, iya, besar kecil, setengah besar setengah kecil, bukan dalil. Selama itu bukan qala Allah dan bukan qala Rasuluh, itu bukan dalil. Ya, yang namanya dalil dia hanyalah qala Allah wa qala Rasuluh. Ya, nah, maka
kita saling menasihati, ya, untuk sama-sama taat kepada dalil, menghidupkan sunnah Nabi dalam perkara wudu, dalam perkara jenggot, dalam perkara pakaian, dalam perkara rumah tangga, dalam perkara hati, dalam perkara perasaan, dalam perkara pikiran, ya, tegakkan sunnah pada diri kita, nanti akan tegak sunnah itu pada kehidupan kita, ya, karena memang harus dimulai dari kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang memulainya? Yang belajar itu yang harus memulai dulu, belajar sunnah itu. Jangan nyuruh orang lain, jangan nyuruh negara, jangan nyuruh pemerintah lu. Kau sendiri bagaimana? Ya, kerjakan dari dirimu sendiri. Sunnah Nabi itu nanti Allah akan berkahi amalanmu itu pada masyarakatmu, lingkunganmu, keluargamu, terus sampai negaramu dan bangsamu. Begitu. Barakallahu fikum. Saya pernah menjumpai dialog, di situ ada pendapat yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga orang-orang kafir perbuatannya syirik dan sebagainya itu dengan dalil itu menjadi pembenaran dari perbuatan maksiat mereka. Nah, pada saat itu orang-orang juga yang hadir itu bingung, sehingga membenarkan argumen itu bahwasanya memang ya orang kafir itu memang seperti itu, nggak perlu menyusui diperangi dari semua menjadi ketentuan Allah seperti itu. Dengan pendapat itu untuk membantah kita. Iya. Barakallahu fi. Orang-orang kafir menjadi kafir karena memang ditakdirkan oleh Allah demikian. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim menjadi mukmin juga karena ditakdirkan oleh Allah. Kita menjadi muslim, kita duduk di majelis ini dan manduk-manduk mendengarkan penjelasan Ustaz Ja'far, itu juga ditakdirkan oleh Allah. Ditulis takdirnya oleh Allah 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ya. Nah, kenapa kok kalau sudah ditakdirkan oleh Allah kok kamu benci sama orang kafir? Loh, karena diperintah oleh Allah untuk benci kepada orang-orang kafir. Ya. Kenapa kamu tahu kalau pelacuran itu terjadi karena ditakdirkan oleh Allah? Ya, saya yakin. Lah kenapa kamu kok benci? Karena Allah memerintahkan saya untuk benci kepadanya. Ya. Nah, lo kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, lah ada apa kamu usaha? Wong semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jawabannya karena Allah memerintahkan saya untuk usaha. Jadi saya usaha. Seandainya Allah memerintahkan saya untuk nyerah kepada keadaan, ya wis saya nyerah. Tapi karena Allah perintahkan saya untuk usaha, saya usaha. Saya usaha bukan karena saya yakin bahwa saya ini mampu merubah keadaan. Tidak. Keadaan tidak akan berubah kecuali yang ditakdirkan oleh Allah berubah. Jadi saya dakwah untuk apa? Karena diperintah oleh Allah. Jadi semuanya karena perintah Allah. Di samping karena yakin semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Enak kan? Jadi memahami agama dengan dalil, berdasarkan dalil yang ada, ya enak memang. Seenak-enaknya. Nah, barakallahu fi. Nah, ya silakan. Waalaikumsalam. Nah, satu-satu.
seputar para tauhid yang sekarang sedang marah. Apakah kira-kira ini ada manfaat atau faedah atau ada pengaruh kepada dakwah tauhid itu sendiri dan juga kepada pengobaran semangat para tauhid? Para tauhid itu demo tauhid. Ya. Cuman beda dengan demo masak. Kalau demo masak memang itu chefnya itu perlu menampakkan kelihayan masak dan resep masak untuk dipelajari. Sedangkan para tauhid itu alasannya karena agama. Dan kalau alasan agama, turun ke jalan-jalan itu sama sekali tidak diperintahkan oleh agama. Dan ini amalan bid'ah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh agama. Cuman kerjanya ngerusui tok. Kasihan supir-supir angkot, supir-supir taksi, macet jalannya gara-gara orang berparade itu tadi. Atas nama tauhid lagi. Ini sama sekali tidak dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, tidak pernah dicontohkan oleh para salafus saleh. Jadi ini adalah perbuatan bid'ah dan tidak ada manfaatnya bablas karena tidak ada contoh itu tadi. Ya. Ya. Kapan batasannya kita ini harus berangkat jihad untuk suatu wilayah? Karena ada sebagian orang beranggapan kita harus masuk dakwah dulu. Maka batasannya kita harusnya berangkat untuk membantu saudara kita seperti apa? Kewajiban membantu saudara yang dalam kondisi disebutkan ketika mereka diserang atau dikhawatirkan akan diserang. Kekhawatiran adanya serangan itu ada qarinah. Qarinah itu dalam bahasa umumnya ada indikasi yang jelas, sehingga muslimin terancam darahnya, terancam hartanya akan diserang, terancam kehormatannya akan diperkosa. Kalau dalam kondisi seperti itu, kata Al-Allamah Nizam Al-Hindi di dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, beliau menyatakan itulah nafirul am, itulah mobilisasi umum yang diwajibkan atas setiap muslim untuk berangkat untuk membela kaum muslimin di sana. Ya, kalau sudah kondisi seperti itu. Adapun kalau kondisinya belum seperti itu, ya dakwah dulu. Ya, diajak dulu orang kepada Islam. Diajari tauhid, diajari syahadat. Ya, karena dalam kondisi dia si kafir ini tidak ada tanda-tanda akan menyerang atau membahayakan keselamatan darah kaum muslimin atau harta kaum muslimin, tidak ada tanda-tanda. Dia baik-baik saja maka didakwai. Begitu. Ya. Begitu. Nah, ketiga tadi ini mungkin sifatnya tabayun atau klarifikasi di sosial media ini beredar semacam pernyataan atau nasihat atas nama Ustaz Jafar tentang peringatan kepada para dai dan ustaz yang membosi keberangkatan jihad ke Papua. Itu seperti itu. Iya. Yang beda di sosial media. Iya. Apanya yang ditanyakan? Betul dari ustaz atau
Oh iya, memang tulisan saya itu. Iya. Saya mengingatkan dan menasihatkan para dai salaf jangan menghalangi para duat salafiyin berangkat ke Papua untuk berdakwah di sana, berjihad di sana. Ikhwanna fiddin azakumullah, tadi sudah saya terangkan secuplik kejadian di Tolikara ya. Harta jangan tanya, melimpah luar biasa. Solidaritas muslimin, waduh luar biasa. Dan memang mereka sangat membutuhkan harta ya, kaum muslimin di sana. Tetapi yang lebih penting dari itu ialah mental. Mental itu tidak ada. Itu yang perlu didampingi. Takut untuk adzan bagi pengeras suara, takut untuk membangun masjid karena belum dapat izin dari gereja. Kenapa ini kok begini? Mental, bukan karena tidak ada duit. Duit melimpah, luar biasa. Solidaritas muslimin, oh, luar biasa, menakjubkan ya. Tapi mental tidak ada. Maka saya kirim orang-orang ke sana. Ayo, tukang batu sama tukang kayu, kerja. Mulai kerja. Sudah, jangan tolak-tolak, jangan tanya sana-sana sini, kerja. Bawa ampli, bawa mimbran. Itu mimbrannya dipasang di pohon pas sholat subuh, azan. Ayo, larangan ayo. Alhamdulillah tidak ada yang menegur. Wala Pak RT, wala Pak RW, tidak ada yang menegur, apalagi gereja. Belas. Anak-anak bangun masjid, tidak ada yang menegur. Semua diem. Lihat. Jadi berarti mentalnya itu hancur muslimin di sana. Padahal muslimin mayoritas di sana itu ya dijajah sama 10% Nasoro. 40% muslimin di sana. Nasoro 10%, itu dijajah sama 10%. Mental. Nah itulah makanya saya mempelopori berangkat ke sana. Berangkat ke sana, sebentar lagi saya menyusul. Sepulang saya dari Jawa Timur ini dan duduk di sana, dan saya ingatkan, saya nasihatkan, jangan kalian kalangan salafin gembosi untuk perjuangan ini, dakwah ini, mendampingi kaum muslimin yang hancur mentalnya. Dan sesungguhnya tidak ada masalah untuk azan di mimbran, itu tidak ada masalah. Bangun masjid itu tidak ada masalah. Tidak izin sama gereja itu tidak ada masalah. Nah, sholat jamaah 5 waktu nggak izin sama gereja itu tidak ada masalah. Nah itu mau kita ajarkan tauhid itu kepada umat ini. Kenapa? Kok takut? Masang pelang tidak boleh. Masang pelang masjid Jamek Tolikara tidak boleh. Loh, kenapa? Ayo pasang. Jelek. Ayo, siapa yang berani nyopot? Lega tak copot enggak sih? Ternyata ya tidak ada masalah. Tidak, goyang-goyang aja nggak ada kok, apalagi nyopot. Alhamdulillah. Nah begitulah, memang kembali kepada Allah semuanya itu. Muslimin ini harus dikasih roh seperti itu.
Kau itu hidup di negara yang melindungi kau, mestinya kau itu harus ngerti itu. Kok semua gereja. Apa ini? Begitu sesungguhnya. Barakallahu fiik. Ya, cukup ya. Nah, ini Pak Wakapolres mau nyampaikan sekedar pesan. Silakan. Belum nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Ustaz Ja'far yang saya patuhi, seluruh ikhwan yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah kita tadi mendapat pencerahan yang luar biasa untuk meneguhkan tauhid kita dalam ajaran yang benar ini. Saya sebagai Wakapolres Kota Mojokerto ingin menginformasikan beberapa hal kepada ikhwan semuanya. Yang pertama adalah bahwa alhamdulillah sampai saat ini wilayah Polres Mojokerto Kota kondusif, kondusif. Memang Polres Mojokerto Kota ini memiliki 4 polsek yang ada di wilayah kabupaten, yaitu urusan negara. Saya tidak ngerti aturannya gimana. Yang penting saya ini jaga keamanan di sini. Tolong dibantu, utamanya bantu saya dengan doa dan informasi. Sekarang ini berkembang di mana namanya, di Bangkalan kalau nggak salah ya, kemarin itu mulai menggeliat lagi kader-kader anti Islam, karena itu komunis jelas. Jawa Tengah ini fenomena apa? Mungkin pemerintah menyikapi, kelihatannya rada dibilang kecolongan ya, kecolongan, tapi nyatanya ada. Tapi kalau saya sebagai percaya dengan Islam, kebenaran Islam, Islam tidak mungkin dikalahkan selama kita pegang tauhid tadi itu. Kuncinya di sana. Yang berikutnya, tolong kalau ada informasi mungkin di daerah sekarang ini kan suhu politik utamanya di wilayah kabupaten ini lagi meningkat. Ya, harapan saya tolong dibantu diinformasikan. Karena clandestine, ya, clandestine ini sudah kemana-mana. Istilahnya kebangkitan dari Partai Komunis Indonesia. Kalau kita ketahui, jelas-jelas inti anti-Islam. Karena satu-satunya yang paling menentang adalah umat Islam, ya, Islam. Karena sudah jelas bertentangan, sudah 100%, 360% kalau saya bilang. Di sana tidak bertuhan, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kuncinya ya mari kita bentengi diri kita, dari diri kita, kemudian keluarga kita ajak menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya di sana. Jangan dijauhkan anak keturunan kita dari Al-Qur'an. Karena kalau sudah jauh masuk itu. Kalau ngelawan Islam dengan pedang tidak mungkin, tidak wani. Tapi ya itu, melawan tadi disampaikan sama Ustadz itu, mental kita dirusak. Ya. Sekarang ditontonin film-film yang apa namanya itu, film-film TV yang merusak tauhid kita. Itu jelas itu. Karena apa? Ya umat Islam ini masih miskin tentang media. Yang punya itu bangsa Yahudi. Kita harus akui. Makanya kita harus bangga dengan adanya TV-TV Muslim sekarang itu. Kalau nggak salah hampir sudah mulai tumbuh ya. Cuma isinya sayangnya melulu ke agama,
informasi-informasi yang mengecilkan Islam ini tidak pernah muncul, jarang. Ini yang saya simak, saya lihat TV-TV Islam itu kekurangannya apa? Kurangan biaya. Mari kita bantu sekarang, karena ini media dakwah untuk membentengi diri kita, keluarga kita, sehingga kita bangun Islam. Kalau Islam sudah besar di negeri ini, otomatis tetangga kita baik, keluarga besar sak negara ini jadinya baik. Karena belum dikatakan beriman sebelum orang itu baik dengan tetangganya. Di sana tidak perlu tetangga itu apa Muslim semua, apa Yahudi, apa Nasrani. Yang penting harus baik. Caranya yaitu kita mengamalkan ajaran Rasulullah, wa anfusakum wa ahlikum naro. Kita lindungi diri kita, bagaimana mencegah supaya kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Kuncinya itu tadi, dua hal itu, Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena apa? Al-Quran itu sudah sangat paripurna. Sekarang kita digerogoti dari kelompoknya Ulil Absor Abdallah itu. Kalau nggak salah, Ulil Absor Abdallah apa itu? Yang mengaku, siapa yang menyatakan dia cendekiawan Muslim? Saya belum yakin itu. Itu banyak kelompoknya sekarang masuk menggeliat di pemerintahan. Untungnya alhamdulillah Menteri Agama kita ini orang gontor juga, sehingga ada rem-remnya. Kalau enggak bablas ini. Benar. Kalau kita hanya mengandalkan anak-anak kita dari bangku pendidikan, insya Allah sedikit sekali saya lihat ajaran agama itu hanya 2 jam apa 3 jam per minggu. Makanya harus kita ajarkan, kita tuntun, kita doakan anak kita supaya nanti anak kita juga akan mendoakan kita, sehingga Islam ini berkembang. Kalau Islam sudah berkembang tadi itu menjadi rahmatan lil alamin, karena kita berpasrah hanya kepada Allah. Kalau sekarang kan banyak, udahlah jangan diributkan lagi. Sekarang ini ada Islam Nusantara. Islam itu ya satu, penyerahan diri secara totalitas hanya mengesahkan Allah, sehingga kita di rahmatan lil alaminnya itu benar-benar terjaga. Kalau sekarang ini, aduh saya kayaknya Islamin, akhirnya nanti ada muncul Islam aja, Islam Palestina, Islam ini akhirnya. Padahal Islam intinya kan selamat itu Ustaz ya, hanya itu. Jadi harapan saya tolong dibantu kita informasi-informasi yang akan mengkerdilkan Islam itu. Ya, saya sedikit sampaikan di Tolikara informasi yang sebenarnya terjadi di sana Ustaz. Itu polisi di sana sudah berbuat. Memang ada larangan dari gereja, tidak boleh melakukan sholat Idul Fitri. Karena kalau nggak salah gereja itu punya acara sebenarnya bukan bersamaan dengan acara Idul Fitri, tapi entah disengaja entah dipermajukan di apa namanya acaranya apa, pokoknya bersamaan dengan Idul Fitri, sehingga Kapolres dapat informasi itu, kemudian mengumpulkan kekuatan yang ada di sana, dikumpulkan, udahlah yang melaksanakan sholat tetap melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi jangan di sana, biarlah aman di masjid di Koramil, halaman Koramil. Datanglah kelompok ini dengan berbau alkohol dan sebagainya, melarang ini. Udah diperingatkan sama polisi, jangan. Sedang berlangsung sholat Idul Fitri, kemudian ada lemparan-lemparan, sudah dihalau sama polisi, masih akhirnya menyerang. Polisi kan tidak boleh nembak ke atas ini dari tembak ini. Kocar kacir lari sambil membakar apa namanya itu kios. Kebetulan masjid itu ada di tengah-tengah perkampungan kios itu, terbakar semuanya. Itu yang terjadi. Beberapa pemuda sudah diamankan, tokoh-tokohnya ada, langsung diperiksa di Polda karena situasinya tidak kondusif. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah seperti tadi itu, mental umat Islam itu hancur di sana itu. Pembangunan masjid insya Allah sudah dimulai Ustaz. Karena masjid itu bukan membakar masjid ya, tapi karena lokasinya satu lokasi ya, akhirnya masjid itu terbakar. Ini
informasi yang saya dapatkan dari Bapak Kapolri langsung. Sehingga tokoh-tokoh yang sudah diamankan, bukan diaman, ditangkap sebenarnya, sudah ditangkap, sudah. Nah sekarang korban-korban ini ya masuklah LSM Barat. Ada orang asingnya, mendiskreditkan tindakan polisi. Polisi sudah mulai tatanan. Pertama ini tahapannya. Karena dibombardir, diberondong ke bawah, banyak, bahkan ada yang meninggal satu. Wajar saja Pak, kalau polisi nembak kaki, mungkin dia tiarap waktu itu, ya kena. Lo polisi latihannya nih loh Pak, benda mati, gambar, nggak gerak itu tembakin der. Nembak orang sedang lari, pas di bibir kemudian dia jongkok, ya kena badannya mati. Ya itu sekarang Komnas HAM turun, ya sudah, Kapolri tetap membela anggota, karena tindakan yang diambil oleh polisi sudah benar. Sing bener sing salah, apa mana sing salah? Ini udah bener, tahapan-tahapan sudah bener. Ada orang yang teraniaya, yang sudah terhimpit, yang sudah memerlukan pertolongan, sudah masih juga, karena posisinya sholat di bawah, jalan ini di atas Pak, lapangan tuh di bawah, jadi enak orang lemparin itu. Bahkan polisi banyak luka-luka. Itulah tindakan yang diambil. Kemudian ya mungkin yang nembak atas perintahnya Kapolres, karena Kapolres langsung ikut di sana. Kebetulan Bupati waktu itu ada di Jakarta katanya begitu. Apa settingan kita wallahu alam, tidak tahu. Tapi keterlibatannya sejauh mana ya, saya akan sama aparat. Insya Allah kita itu melaksanakan tugas sudah dilindungi oleh aturan dan insya Allah profesional. Jadi percayakan, siapapun yang salah akan dimunculkan nanti sebagai tersangka. Kita tinggal nunggu saja. Cuma ya itu, kalah di media umat Islam ini harus kita akui. Kemudian HAM, dikit-dikit HAM. Nah itu polisi dikejar-kejar HAM sekarang. Salah lah, tindakannya terlalu keras, harusnya begini, harusnya begitu. Kalau polisinya mati, tidak ada HAM yang satu pun yang memeriksa, nggak ada. Benar Pak, ini benar ini kejadian. Kita udah dibentengi, dikasih aturan, di briefing seperti ini kan briefing ini, briefing rohani. Udah sering dikasih sampaikan. Tapi ya namanya yang bikin aturan itu orang Barat, kita mengadopsi itu ya ikut aja. Karena kesetaraan dan lain sebagainya, atau persamaan hak laki dan perempuan, ndi nek ngono tinjuwe lanang wedok jadiin satu kan, logikanya kan begitu. Laki sama perempuan diadukan sama-sama haknya, tapi kan enggak, tetap berubah. Kalau poli ya poli perempuan, enggak mungkin poli lawan laki kan. Nah ini harus kita mengkaji Islam lagi lebih dalam. Kita banyak berguru kepada ustadz supaya hati kita ini menjadi tentram. Mungkin itu Ustadz yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada tutur kata yang dapat. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.